Halo, kembali lagi bersama saya Kiki. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas transaksi perusahaan manufaktur. Sebelum memulai transaksi, saya akan mengimport akun-akun yang dibutuhkan untuk memulai transaksi. Setelah selesai menginput, mari kita bahas satu persatu. Untuk jenis transaksi, yang pertama kita lakukan yaitu menginput inventory termasuk bahan baku, bahan penolong, dan produk jadi dengan cara klik pada modul inventory, lalu klik item list dan new. Kemudian isikan item number, nama item, dan untuk produk bahan baku dan bahan penolong, centang pada I buy this item dan I inventory this item. Dengan akun untuk inventory-nya yaitu masing-masing untuk persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong sesuai dengan jenis. Selanjutnya, pada buying detail, kita isikan standard cost dan buying of measure setiap item. Untuk penginputan bahan baku dan bahan penolong, sama seperti ini caranya. Jadi kita percepat saja. Selanjutnya, input untuk bahan jadi. Isikan item number dan nama. Kemudian centang pada I inventory and I sell this item. Untuk akun inventory, kita gunakan persediaan barang jadi. Untuk akun income, kita gunakan penjualan. Dan untuk cost of sales akun, kita gunakan harga pokok penjualan. Kemudian, kita selling detail, kita isikan best selling price and selling unit measure. Jangan lupa isikan tag kode when sold untuk NT. Input juga untuk bahan jadi lainnya. Yang selanjutnya yaitu transaksi pembelian. Dengan cara pada modul purchase, kemudian enter purchase, kemudian input supplier yaitu serba ada dan perbarui tanggal transaksi. Kemudian pada kolom bill isikan jumlah item yang akan dibeli, dan untuk item number kita pilih item yang terkait dan isikan pula harga pada kolom price. Input semua item yang akan dibeli. Jika sudah, karena ini merupakan transaksi pembelian tunai, pada kolom Pay Today kita isikan sejumlah balance. Jika sudah mengisikan pada kolom Pay Today, kemudian klik Record. Jika ini merupakan pembelian kredit, maka tidak perlu mengisikan Pay Today. Selanjutnya, untuk input produksi barang jadi, ada 3 langkah. Yang pertama, klik pada modul inventory, kemudian adjust inventory, sesuaikan tanggal dan isikan memo. Langkah yang pertama ini ditujukan untuk menghitung bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi dengan cara menginput bahan dan isikan quantity atau jumlah barang yang diperlukan dengan membubuhkan tanda minus. Dan untuk kolom akun kita bisa isikan barang dalam proses. Jika sudah, kita lanjut tahap kedua yaitu ke modul account, kemudian record journal. Isikan tanggal dan memo. Di tahap kedua ini mencatat BTKL dan BOP dibebankan sebesar 50% dari BTKL. Akun-akun yang terkait yaitu biaya tenaga kerja langsung, utang tenaga kerja langsung, biaya dalam proses, dan BOP dibebankan. Pencatatannya sebagai berikut. Jika sudah selesai, kemudian klik record. Kemudian tahap terakhir yaitu
pencatatan produk jadi ke modul inventory, kemudian adjust inventory. Sesuaikan tanggal dan memo, kemudian item number kita isikan barang jadi dan isikan quantity. Kemudian untuk amount-nya kita bisa lihat di akun barang dalam proses sebesar 536. Kemudian untuk akunnya kita gunakan akun barang dalam proses. Jika sudah selesai, klik record. Transaksi berikutnya yaitu penjualan kredit dengan cara klik modul sales, kemudian enter sales. Pilih customer, toko amanat, kemudian sesuaikan tanggal transaksi, dan jika ada invoice atau customer PO isikan. Kemudian pada kolom ship, kita isikan jumlah item yang akan dijual dan item number isikan dengan produk yang dijual. Pada kolom price, kita isikan harga jual. Jangan lupa untuk hilangkan teks inklusif. Kemudian jika sudah selesai, tinggal klik record. Selanjutnya yaitu transaksi penerimaan pesanan dengan cara klik sales, kemudian enter sales. Ubah invoice menjadi order. Isikan customer yaitu toko maju terus dan ubah tanggal. Jika ada invoice atau customer PO, isikan saja. Kemudian pada kolom ship, kita isikan jumlah pesanan dan item number, isikan item atau produk yang dipesan, dan isikan pula harga jual untuk produk. Jika sudah selesai, klik record. Selanjutnya yaitu transaksi pengeluaran. Kita bisa record pada banking, kemudian spend money. Sesuaikan pay from account dengan cash in bank, kemudian sesuaikan tanggal transaksi dan isikan amount terkait dengan pembayaran. Kemudian jangan lupa isikan memo, dan untuk akun yang didebit kita isikan dengan akun yang terkait dengan pembayaran. Jika sudah, klik enter lalu record. Transaksi selanjutnya yaitu penyerahan penjualan dengan cara klik modul sales, kemudian sales register. Selanjutnya yaitu klik pada kelompok orders, kemudian klik pada transaksi orders dan change to invoice. Sesuaikan tanggal transaksi penyerahan, kemudian record. Karena dibayar langsung, kemudian kita ke kelompok open invoice, pilih transaksi yang terkait, kemudian klik receive payment. Sesuaikan tanggal, kemudian klik record. Selanjutnya yaitu pencatatan pengeluaran menggunakan kas kecil dengan cara pada modul account kita pilih record journal entry, isikan tanggal dan memo, kemudian isikan jurnal sesuai dengan akun yang terkait secara manual sebagai berikut. Jika sudah selesai, klik record. Selanjutnya yaitu penerimaan piutang dengan cara klik sales, kemudian receive payment, kemudian isikan customer, lalu sesuaikan tanggal dan isikan jumlah penerimaan, kemudian klik kiri pada kolom amount applied pada invoice yang akan dilunasi, kemudian klik record. Selanjutnya yaitu transaksi pembayaran hutang dengan cara klik purchase, kemudian pay bills. Isikan supplier yang akan dibayar, kemudian sesuaikan tanggal transaksi dan isikan jumlah hutang yang akan dibayar. Pada kolom utang, untuk mengisi amount, karena di situ ada diskon, jadi kita bisa isikan jumlah akhir atau total. Jika sudah mengisikan amount, kemudian klik kiri pada faktur yang akan dibayar,
kemudian klik record. Selanjutnya yaitu penyesuaian dengan cara pada modul account, kemudian record journal entry. Sesuaikan tanggal dan isikan memo untuk penyesuaian. Di sini saya mencatat penyesuaian untuk satu jurnal. Pencatatan jurnal penyesuaian ini dilakukan secara manual dan dihitung sendiri atas data-data yang terkait, seperti penyesuaian supplies, depresiasi, dan menghitung selisih BOP. Sekian tutor dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.